Coba deh, bayangin sebuah tanaman. Supaya bisa tumbuh tinggi, kuat, dan berbuah lebat, dia butuh akar yang menancap dalam ke tanah. Nah, kira-kira itulah ide utama kita hari ini, tertanam dan bertumbuh. Kita akan bahas bareng-bareng gimana caranya iman kita itu bukan cuma jadi rutinitas hari Minggu aja, tapi jadi sesuatu yang betul-betul hidup, mengakar, dan bertumbuh subur. Pernah nggak sih Anda ngerasa kayak gini? Mungkin Anda rutin ke gereja setiap minggu, tapi kok rasanya kehidupan rohani Anda gitu-gitu aja ya? Kayak lagi jalan di tempat. Kalau iya, tenang, Anda nggak sendirian. Perasaan ini wajar banget kok. Dan di sini kita akan coba cari tahu gimana caranya supaya kita bisa bergerak maju lagi. Nah, coba lihat perbandingan ini. Ini penting banget. Di satu sisi, ada yang namanya pengunjung ibadah. Datang, duduk, dengerin, terus pulang. Selesai. Tapi kan iman itu bukan buat ditonton aja ya. Tujuan kita sebetulnya adalah jadi murid yang bertumbuh. Orang yang sadar, yang aktif, yang sengaja mau terlibat dalam proses pertumbuhan rohaninya setiap hari. Jadi, pertanyaannya, gimana caranya pindah dari sekedar pengunjung jadi seorang murid? Jawabannya itu dimulai dari sini, dari sebuah tempat yang bisa kita sebut sebagai rumah rohani kita, yaitu gereja lokal. Ini adalah fondasi yang super penting untuk pertumbuhan kita semua. Oke, biar jelas ya, gereja lokal itu bukan cuma soal gedung atau bangunan fisiknya. Bukan, ini adalah ekspresi yang hidup dari tubuh Kristus. Anggap aja ini kayak rumah rohani kita yang punya dua fungsi utama, ngasih rasa aman dan juga nutrisi spiritual. Persis kayak rumah fisik kita kan, tempat di mana kita merasa dilindungi dan dikasih makan supaya kita bisa bertumbuh jadi sehat dan kuat. Terus gimana cara gereja lokal melakukan itu? Ya lewat 4 pilar ini. Pertama, lewat penggembalaan, di mana kita dijaga dan diberi makanan rohani. Kedua, pemuridan. Disinilah kita dibentuk secara sengaja untuk jadi lebih baik. Ketiga, perlengkapan. Kita dibekali dengan pengajaran yang solid. Dan yang terakhir, pembimbingan, di mana kita dilatih supaya kita juga bisa mulai melayani orang lain. Semuanya ini satu paket, saling nyambung. Dan gambar ini, wah pas banget buat ngejelasinnya. Bayangin deh, gereja lokal itu ibarat batu fondasi yang kokoh ini. Bangunan sebagus apapun, kalau fondasi yang nggak kuat, ya pasti goyah. Sama persis dengan kehidupan rohani kita. Oke, kalau gereja lokal itu fondasinya, terus di mana pertumbuhan kita benar-benar bisa ngebut? Nah, jawabannya ada di sini, di dalam kekuatan komunitas sel. Inilah ruang mesin tempat pertumbuhan rohani kita diakselerasi. Nah, ini poin yang sering disalahpahami. Gereja lokal dan komunitas sel itu bukan pilihan. Aku mau yang ini atau yang itu. Bukan. Mereka itu satu kesatuan utuh. Coba bayangkan sebuah pohon. Gereja lokal itu batang utamanya yang kokoh. Sementara komunitas sel itu cabang-cabangnya, tempat buahnya bertumbuh. Nggak ada batang, cabang nggak bisa hidup. Nggak ada cabang, batang nggak akan berbuah. Keduanya saling melengkapi dan saling butuh. Lantas, apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam komunitas sel? Nah, disinilah pertumbuhan itu jadi sangat personal. Anda akan mengalami proses pemuridan yang jauh lebih intensif. Anda bisa menemukan pembapaan rohani atau kita sebut aja mentor yang benar-benar peduli dan membimbing Anda secara pribadi. Anda jadi bagian dari keluarga rohani yang saling dukung. Dan yang gak kalah penting, Anda menemukan visi dan misi yang selaras. Jadi Anda nggak cuma nerima terus, tapi juga mulai ikut memberi. Kenapa sih semua ini penting banget? Buat apa kita repot-repot bertumbuh? Nah, ini membawa kita ke bagian puncaknya. Semua ini bertujuan supaya kita bisa menemukan panggilan hidup kita yang sesungguhnya. Ketika Anda benar-benar tertanam di komunitas yang sehat, 3 hal luar biasa ini akan mulai terjadi. Pertama, Anda menemukan tujuan hidup, yaitu panggilan unik dari Tuhan untuk hidup Anda. Kedua, Anda bertumbuh penuh, menjadi versi terbaik dari diri Anda. Dan akhirnya, siklusnya berlanjut. Giliran Anda yang menjadi pemimpin atau mentor buat orang lain, siap membimbing mereka di perjalanan yang sama. Oke. Kita udah bahas kenapanya, kita udah bahas gimananya. Sekarang, bagian yang paling penting, waktunya untuk bertindak. Waktunya untuk benar-benar menanamkan diri kita. Ada pepatah Afrika yang keren banget dan pas buat menutup obrolan kita. Kalau mau pergi cepat, pergilah sendiri. Kalau mau pergi jauh, pergilah bersama-sama. Pertumbuhan rohani itu bukan lari sprint, teman-teman. Ini maraton. Dan maraton itu paling enak, paling kuat kalau dijalani bareng-bareng sama komunitas. Jadi saya mau tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan ini. Nggak usah muluk-muluk mengubah semuanya dalam semalam. Cukup satu langkah aja. Coba pikirkan, apa satu hal kecil yang bisa Anda lakukan minggu ini untuk jadi sedikit lebih tertanam, lebih terhubung, dan mulai bertumbuh? Coba direnungkan ya.